Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang mikrobiologi pada blok respirasi. Mohon adik-adik sekalian untuk menyimak pada presentasi yang akan disampaikan. Bahan pemeriksaan yang pertama pada infeksi saluran nafas bagian atas ada darah, saliva atau air liur, lalu apusan tenggorok. Lalu yang kedua itu infeksi saluran nafas bagian bawah. Bahan pemeriksaannya ada sputum atau lendir, kemudian ada bilasan bronkus, dan cairan pleura. Kualitas sputum dinilai berdasarkan volume, warna, dan kekentalan. Jadi untuk sputum yang baik itu minimal 3 ml. Yang kedua dengan warna kekuningan atau purulen. Ketiga itu kental seperti dahak atau visikositas baik. Untuk sputum yang tidak baik itu agak kental, bercampur sekret disebut mukopurulen, dan yang visikositas encer atau seperti saliva atau sekret. Jadi bisa dilihat pada gambar ini terdapat sputum mukoid, sputum purulen seperti ini, dan sputum dan darah di mana terdapat sputum yang mengandung darah, dan ada air liur bukan sputum. Pada sputum itu ada dua, sputum terkonsentrasi dengan sputum tidak terkonsentrasi. Untuk sputum terkonsentrasi di mana itu disentrifus, kemudian didekontaminasi dan diawetkan, lalu tidak ada leukosit, BTA-nya banyak, tidak ada bakteri lain, hasilnya lebih sensitif, koloni itu di atas 10 sel, dan waktunya lebih lama. Sedangkan untuk sputum tidak terkonsentrasi, itu pengambilannya langsung diambil, langsung diperiksa, memiliki banyak leukosit, untuk BTA-nya itu sedikit, banyak bakteri lain, hasilnya kurang sensitif, dan cara berkelompoknya itu menyebar di mana 4-5 sel, cepat dan mudah. Tahapan pemeriksaan laboratorium untuk mendiagnosis penyakit infeksi saluran nafas. Yang pertama itu preparat langsung dari sputum atau bilas bronkus yang diwarnai gram dan atau tahan asam. Yang kedua, kita isolasi dan identifikasi di mana kita lihat bentuk dan sifat koloni, bentuk dan sifat perwarnaan, dan juga sifat-sifat biokimia. Lalu yang ketiga, tes kepekaan antibiotik. Untuk pewarnaan itu ada 6, pewarnaan sederhana, pewarnaan negatif, pewarnaan gram, pewarnaan tahan asam, pewarnaan Bourigins, dan pewarnaan spora. Pada pewarnaan gram, itu merupakan pewarnaan yang memiliki suatu teknik pewarnaan untuk membedakan jenis bakteri berdasarkan sifat kimiawi dan fisik dinding pada sel yang berupa peptidoglikan. Tujuannya itu untuk melihat morfologi, koloni, dan sifat gram dari bakteri. Reagen yang digunakan itu kristal violet, di mana merupakan zat warna primer, lalu lugol atau gram iodin yaitu mordan, alkohol 96% sebagai peluntur, dan safranin atau larutan fusin sebagai zat warna kontras. Untuk interpretasi dari pewarnaan gram ini yaitu gram positif apabila bakteri berwarna ungu dan gram negatif bakteri berwarna merah. Cara pewarnaan pada pewarnaan gram, yang pertama itu sediaan yang sudah direkat diwarnai dengan kristal ungu selama 5 menit. Kristal ungu ini merupakan kristal violet sebagai zat warna primer. Yang kedua itu zat warna dibuang dan diganti dengan larutan lugol. Larutan lugol ini moderan, dibiarkan selama 45-60 detik. Lalu yang ketiga, larutan lugol itu dibuang dan sediaan dicuci dengan alkohol 96%. Alkohol ini sebagai peluntur selama 30 detik atau digoyang-goyangkan sampai tidak ada zat warna yang mengalir lagi. Yang keempat itu sediaan dicuci dengan air dan diwarnai dengan air fusin. Air fusin ini merupakan zat kontras selama 1-2 menit. Sediaan dicuci, dikeringkan, dan diperiksa di bawah mikroskop.
Pada gambar tersebut yang ada di slide ini, di mana bakteri positif Gram itu berwarna ungu dan bakteri negatif Gram berwarna merah. Pada slide ini kita bisa perhatikan bahan pemeriksaan yang digunakan itu sputum. Kita bisa lihat sediaan di bawah mikroskopik, di mana kita menggunakan pewarnaan Gram. Untuk interpretasi dari pewarnaan Gram itu sendiri, di mana bakteri itu apabila Gramnya positif itu bakterinya berwarna ungu, dan apabila pewarnaan Gramnya itu negatif bakterinya berwarna merah. Pada pewarnaan tahan asam, tujuannya untuk melihat morfologi, koloni, sifat tahan asam pada bakteri. Reagennya ada Ziehl-Neelsen, di mana itu terdiri dari karbonfluksin sebagai zat warna primer, alkohol asam mengandung etanol 95% plus HCl 3% sebagai peluntur, lalu methylene blue merupakan zat warna kontras. Reagen yang kedua itu tanzil, di mana kita gunakan larutan kinyon, larutan gabbet yang mengandung H2SO4 dan methylene blue. Untuk interpretasi pada pewarnaan tahan asam, apabila positif bakterinya itu berwarna merah. Apabila negatif, bakterinya berwarna biru. Perbedaan pewarnaan Ziehl-Neelsen dan tanzil. Ziehl-Neelsen itu menggunakan karbonfluksin, kemudian itu dia mahal, susah, awet, lama, dan dipanaskan. Sedangkan kalau pewarnaan tanzil itu, yaitu larutan kinyon, gabbet, dia itu lebih murah, mudah, tidak awet, cepat, dan tidak dipanaskan. Pada sputum tidak terkonsentrasi menggunakan reagen kinyon dan gabbet, di sini ada dua gambar. Yang pertama itu gambar yang sebelah kiri merupakan BTA positif. Jadi bakteri ini merupakan bakteri tahan asam karena bakterinya berwarna merah. Lalu untuk gambar sebelah kanan, bakterinya di sini berwarna biru. Jadi BTA-nya itu atau bakterinya itu tidak tahan asam, jadi BTA-nya itu negatif. Pada sputum yang terkonsentrasi menggunakan reagen Ziehl-Neelsen, dapat kita lihat ada dua gambar. Yang gambar sebelah kiri ini merupakan BTA positif, dapat dilihat dari bakteri yang masih berwarna merah, jadi merupakan bakteri tahan asam. Sedangkan gambar di sebelah kanan, bakteri ini berwarna biru, di mana bakteri tersebut tidak tahan asam atau BTA-nya negatif. Selanjutnya pada sputum yang tak terkonsentrasi menggunakan reagen Ziehl-Neelsen, ada dua gambar lagi. Di sini pada gambar sebelah kiri, BTA-nya itu positif, dapat kita lihat pada bakteri yang berwarna merah, berarti bakteri tersebut merupakan tahan asam. Sedangkan gambar yang sebelah kanan dapat kita lihat bakterinya berwarna biru. Hal itu artinya bakteri ini tidak tahan asam atau BTA-nya negatif. Jadi untuk infeksi saluran pernafasan atas, yang pertama itu disebabkan bakteri Haemophilus influenza, kedua Corynebacterium dipetri, lalu ada Neisseria gonorrhoeae, lalu Bordetella pertussis, dan Streptococcus pyogenes, dan yang terakhir itu Maroxella catarrhalis. Dan untuk bakteri yang menyebabkan pneumonia, itu ada Streptococcus pneumonia, Klebsiella pneumonia, Chlamydia pneumonia, dan Staphylococcus aureus. Yang terakhir itu ada Pseudomonas aeruginosa. Dapat kita lihat pada bakteri Mycobacterium tuberculosis. Di sini kita menggunakan pewarnaan bakteri tahan asam dengan reagen Ziehl-Neelsen. Pada pewarnaan BTA positif dapat kita lihat dari bakteri yang berwarna merah. Dan kita biasa juga menggunakan medium Lowenstein-Jansen. Selain medium Lowenstein-Jansen, kita juga biasa menggunakan Ogawa, Bactek, atau Kudoh. Pada bakteri Klebsiella pneumonia, menggunakan pewarnaan Gram dengan medium blood culture. Di sini dapat kita lihat pewarnaan Gramnya itu negatif. Jika kita perhatikan pada bakteri ini berwarna merah. Dan bakteri untuk Staphylococcus aureus,
pewarnaan gram, kita gunakan pewarnaan gram. Dapat kita lihat bahwa pewarnaan gramnya ini positif, di mana bakteri berwarna ungu. Untuk tes kepekaan antibiotik itu metodenya itu Kirby-Bauer disk. Medianya itu kita pakai Muller-Hinton agar. Tujuan dari tes kepekaan antibiotik ini untuk mengetahui sensitivitas, resisten atau intermediat atau sensitif bakteri terhadap antibiotik. Jadi di sini ada 12 pertanyaan, mohon untuk dijawab.